Ya paling maksudnya kalau yang pas kuliah itu sempat part time kayak jaga warnet, sempat nyobain kerja di kantor tapi cuma bertahan 3 bulan aja. Ya udahlah, jualan online aja. Jualan onlinenya itu sempat kena masalah karena barangnya nggak legal. Bangun sampai tidur itu nggak ada istirahat sama sekali gitu, kerja ngurus orderan gitu, jadi nggak ada waktu istirahat, nggak ada waktu sosialis sama temen, jadi sempat ngalamin depresi. Halo teman-teman, hari ini Tessa lagi main ke Board Game Play Space Cafe. Tempat ini milik salah satu member Tess yaitu Kak Marisa Saiman. Beliau sekaligus pemilik dari bisnis online barangunik.co. Di tempat ini kamu bisa main board game sepuasnya sambil menikmati kudapan serta minuman yang enak-enak banget. Dengan desain tempat yang minimalis serta nyaman, bersantai bareng teman atau keluarga pun bisa sampai lupa waktu. Wah, seru banget ya. Sebelum membangun kafe ini, Kak Marisa mengawali bisnisnya dengan berjualan barang-barang unik secara online di barangunik.co yang masih berjalan sampai sekarang loh. Kebetulan hari ini Tessa bisa ngintip nih ke gudangnya dan wah ternyata banyak banget barangnya dan sesuai dengan namanya memang unik-unik banget. Nah ini dia Kak Marisa, sosok wanita kuat dan tangguh yang menginspirasi bagi para pebisnis wanita. Penasaran bagaimana kisah Kak Marisa dalam merintis bisnisnya dari nol? Yuk kita simak kisahnya sama-sama. Halo teman-teman, kembali lagi di channel kita di The Entrepreneur Society dan hari ini saya bersama dengan satu tamu kita keren banget nih, ada Cimarisa di sini. Ini Cimarisa, kita sekarang berada di kafenya dia, ini di Board Game Play Space dan di Taiwan Tea House ada di Taman Palem. Nanti lokasinya akan ditunjukkan juga dan kita hari ini tuh pengen cerita-cerita, sharing-sharing. Untuk saya sih ngomong kalau misalkan selalu ada kisah inspirasi, saya nggak pengen ngomongin kisah sukses, tapi saya pengen ngomongin kisah perjuangan. Dan hari ini tuh kita pengen dengar kisah dari Cimarisa, perjuangan hidupnya mulai dari awal pada saat dulu mulai merintis dan harus mengalami ada satu momen besar yang mengubah hidupnya dan akhirnya bisa merintis lagi mulai dari nol hingga sampai sekarang. So kita nggak usah tunggu lama-lama, kita sambut aja. Cimarisa, thank you banget udah mau berbagi sama kita hari ini. Thank you banget udah di welcome banget ya. Terus juga tadi kita juga udah ngeliat nih enak banget guys, pokoknya banyak banget menu-menu yang unyu-unyu di sini. Jadi buat teman-teman yang mau datang nggak cuma minum doang tuh bisa langsung ada mainan board game juga. Nanti kita bisa ngeliat seperti apa gitu ya. So gimana Ci, kalau misalnya kita mulai Cimarisa dulu. Ini sedikit perkenalan, saya kenal dengan Cimarisa itu salah satu dari member kita di The Entrepreneur Society yang udah ikut di bootcamp tahun 2019 dan sampai saat ini kita juga udah pernah sering ngumpul di sini untuk teman-teman gathering dan untuk saling mendukung di antara komunitas. Dan ya sekarang kita udah ngerasain juga nanti ada efeknya imbas corona seperti apa, kita akan dengar ceritanya langsung. So, Ci, ceritain dulu waktu pertama kali baru mulai, ini kan kita ngomong di Taiwan Tea House. Sebelumnya tuh dulu pas awal bisnis tuh gimana tuh? Kenapa bisa terjun sebagai pengusaha awal-awal? Sebenarnya karena background saya kan memang udah nggak ada ayah sejak umur 13. Oh, wow, oke. Ya, jadi udah terbiasa cari uang sendiri. Waktu itu pas kuliah itu ya part time gitu untuk bayar biaya kuliah gitu. Jadi memang udah terbiasa untuk cari uang sendiri. Dari umur 13 papa udah nggak ada? Iya, dari umur 13. Oke, anak tunggal? Enggak, ada adik satu. Ada adik satu, iya. Berarti harus jagain adik juga. Kalau boleh tahu papa kenapa Cia dulu? Ayah? Serangan jantung. Serangan jantung. Iya. Perlu rumah sakit perawatan atau segala macam? Enggak sih, langsung tiba-tiba. Langsung tiba-tiba nggak ada? Iya. Ibu, kalau boleh tahu? Ya, sih. Ibu rumah tangga? Masih ada, ya jadi waktu papa udah nggak ada ya jadi single parent, biayain anak-anaknya gitu. Terus apa yang dilakukan pada saat dulu udah mulai cari duit katanya dari umur 13? Iya, jadi pada waktu kuliah part time terus kayak jual-jualin barang gitu online gitu. Memang waktu itu kan jurusan saya komputer akuntansi, jadi memang banyak di online gitu. Jadi memang udah terbiasa untuk jualan online gitu. Jadi begitu lulus kuliah memang sempet nyobain kerja
di kantor, tapi cuma bertahan 3 bulan aja. Oke. Kenapa tuh? Karena emang nggak cocok ya, kayaknya kalau kerja di kantor itu kan ya kayak cuma disuruh ngerjain ini gitu, kayak nggak bisa berkembang gitu, nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh, terbatas gitu geraknya gitu. Terbatas. Ini buat teman-teman nih ya yang masih bekerja, ini kita mendengarkan kisah. Oke, nggak apa-apa. Terus lanjutin. Ya, jadi pas lagi kerja ngerasa terbatas, terus mulai. Ya akhirnya ya udah putusin ya udahlah jualan online aja. Cuma waktu itu jualan online-nya itu sempat kena masalah karena barangnya nggak legal gitu. Oh, boleh diceritain nggak tuh? Jualan online barang nggak legal. Ini clickbait-nya seru nih, Ci. Waktu itu sempet jualan DVD film online. Cuma kena bajakan. masalah nggak boleh, jadi kita tutup gitu kan. Ya abis itu mikir ya udah kita mending jualnya yang legal aja, barang legal. Akhirnya kita putusin jualan barang original kayak parfum, jam tangan, barang-barang branded gitu. Oke. Nah, kalau waktu zaman dulu kan memang online shop itu masih sedikit ya. Jadi orang tuh taunya kalau beli barang branded itu di mall. Kalau di mall itu kan harganya mahal banget. Nah, waktu itu kita jual tuh dengan harga diskon, misalnya diskon 30%. Jadi ya lumayan banyak lah jadinya pembelinya gitu. Online seperti apa? Dari mana? Buat website. Website. Iya, jadi ada website sendiri. Terus waktu itu juga kita ada pilihan kayak cash on delivery. Jadi untuk orang-orang yang beli takut gitu, maksudnya barangnya diantar bisa bayar di tempat gitu. Waktu awal buka itu kan memang belum ada modal ya. Jadi modalnya itu pinjem dari arisan. Terus cicil bayar setahun. Ya lama-lama berkembang, stoknya dari dikit terus jadi banyak gitu. Nah itu kalau dulu apa pertama kali mulai pengiriman berapa banyak tuh dalam sehari atau sebulan? Awal-awal sih paling sehari baru mulai 5, terus 10, pengiriman 20. Terus ya terakhir ya waktu udah rame bisa 50 lebih. Per hari? Iya. Wih, 50 pengiriman per hari itu udah bagus banget loh teman-teman. Itu di era tahun berapa tuh, Ci, kalau boleh tahu? Itu tahun 2007. 2007. Mulainya, ya. 2007 mulai online. Yang pas papa meninggal terus sekolah masih terus tuh ya, jualan juga tadi? Iya, paling maksudnya kalau yang pas kuliah itu sempat part time kayak jaga warnet gitu. Part time jaga warnet. Pekerja keras teman-teman nih ya. Terus ya kayak jualin CD ke online gitu lewat website juga sih. Pernah waktu kuliah. Pas kuliah. Jadi dari situ mulai bisnis pertama tadi yang jualan CD, DVD, film, terus habis itu masuk ke barang ini. Iya, barang branded. Barang branded. Oke. Terus habis itu udah berjalan nih kan? Iya, sebenarnya waktu itu memang pas lagi rame banget itu sempet ngalamin kayak depresi itu karena bener-bener dari sejak bangun sampai tidur itu nggak ada istirahat sama sekali gitu, kerja, ngurus orderan gitu, jadi nggak ada waktu istirahat, nggak ada waktu sosialis sama temen, jadi sempet ngalamin depresi. Jadi walaupun omsetnya banyak, jualannya rame, tapi malah depresi gitu, karena nggak ada waktu me time-nya sama sekali gitu. Terus habis itu, ini kan tadi saya sempat ngobrol nih pas lagi offline, pas sebelum ini kan lagi cerita-cerita, kan sempat habis itu Ci Marisa juga harus tinggalkan bisnis ini kan, karena ada satu kejadian. Boleh diceritain nggak itu kita sharingkan? Jadi waktu itu ya akhirnya nikah, karena memang bisnisnya itu kan partneran sama pasangan. Jadi waktu itu abis nikah, cuma waktu nikah setelah punya anak, waktu itu fokus mikirnya mau urus anak aja, gedein anak. Jadi nggak mau pegang usaha lagi gitu, usaha dipegang sama suami waktu itu. Cuma karena cuma di rumah ngurus anak jadi masalah, karena suka dibilang ya lu kan cuma ngurus anak doang di rumah santai gitu, gue capek kerja gitu. Jadinya malah jadi sering jadi masalah, jadi sering ribut gitu. Dan itu karena masalah itu gitu, karena kan awalnya kan kerja bareng kan, ngurus bareng, terus setelah punya anak, saya sibuk ngurus anak, jadinya perannya itu diremehin gitu. Nah karena itu akhirnya pisah. Tapi pisahnya itu ya karena saya maunya ya udahlah
Karena kalau pas pisah kan nggak mungkin usaha dibagi dua kan. Iya. Usaha nggak mungkin bagi dua. Terus waktu itu juga sempat beli rumah bareng, rumah juga nggak mungkin dibagi dua. Ya udah, akhirnya saya pikir ya udah saya lepas aja semua, usaha saya lepas, rumah saya lepas. Ya saya mulai dari nol lagi akhirnya gitu. Dan itu di tahun? Itu di tahun 2013. 2013, oke. Jadi Iya. ngerintis lagi semua mulai dari nol. Iya, mulai dari nol lagi. Anak ikut sama? Anak ikut saya. Oke. Anak 1, 2? Iya, satu. Nah itu harus ngerintis ulang lagi Ci ya, benar-benar dari nol lagi? Iya, dari nol lagi. Jadi waktu pisah itu ya memang sempat ngerintis lagi, jualan online baju, partneran sama Ade tapi ya gagal sih, nggak berhasil. Oke, kenapa kalau boleh tahu? Biar sekalian teman-teman bisa belajar. Sebenarnya sih mungkin faktor partner juga sih. Kadang kalau misalnya kita bisnis partneran itu kita harus cocok kan, maksudnya passionnya harus sama. Waktu itu sama Ade ya mungkin Ade terlalu santai, sedangkan saya lebih drive-nya lebih kuat ya jadinya akhirnya kayaknya nggak cocok lah, nggak sejalan. Nggak apa-apa kok, itu kisah itu banyak terdengar di luar sana, jadi kita it's okay. tapi abis gitu gimana tuh? Itu modal terjun ke sana habis atau? Ya untungnya modalnya nggak terlalu banyak ya. Iya. Jadi ya memang habis sih, rugi lah itu. Terus akhirnya ngerintis lagi. Iya, ngerintis lagi sendiri lah. Pikir ya udahlah nggak usah partneran, sendiri aja. Waktu itu sendiri ya udah akhirnya putusin buka jualan barang unik. Gitu. Barang unik yang barangunik.co. Iya, barangunik.co. Nah, itu sampai sekarang akhirnya. I see. Jadi itu yang jadi kuenya lah sekarang ya. Iya. Oke. Tapi ini kalau kita dengar ceritanya teman-teman, dia udah ngalamin dari dulu harus berjuang pada saat waktu ayahnya meninggal di usia 13 tahun. Ini perjuangannya juga saya yakin nggak semudah itu. Terus habis itu harus ngalamin ngerintis, habis itu harus ngalamin juga harus turun lepasin semuanya. Itu mesti ngerelain semua loh, itu nggak gampang. Saya tahu perasaannya itu. Itu gimana tuh? Nah, karena waktu itu mikirnya apa ya, harta uang itu bisa dicari, sedangkan kebahagiaan itu nggak bisa dicari. Kebahagiaan itu yang paling penting. Betul. Iya. Gitu. Terus berani ngerintis lagi, ngulang, terus habis itu gagal lagi, terus habis itu terjun lagi untuk bikin barang unik dan akhirnya berhasil sampai sekarang. Iya. Mantap. Tapi kalau ceritain barang unik itu apaan sih jadi sebetulnya? Barang unik itu ya karena waktu itu kan mikirnya kalau jualan barang umum itu kan udah banyak gitu ya. Jadi kalau yang unik-unik itu biasanya lebih menarik gitu. Jadi konsepnya kayak gitu. Jadi Seperti cari apa sih? barang-barang. Ada contoh-contohnya nggak mungkin? Sebenarnya kayak barang-barang dapur itu kan banyak yang barang-barang improvement gitu, yang kayak home improvement itu kan unik-unik, yang kayak bantu life hack ya kayak begitu gitu. Jadinya Jadinya ya idenya dari situ. Ide dari situ. Terus mulai online aja tuh ya? Iya, mulai online, bikin website sendiri. Waktu itu pertama kali terjun di marketplace-nya waktu itu Rakuten sih. Cuma Rakuten sekarang udah tutup. Udah nggak ada, iya. Terus? Cuma waktu pertama kali buka itu untungnya langsung rame gitu. Penjualan langsung rame. Jadi tadinya yang kerja sendiri minggu pertama langsung hire pegawai, terus bulan kedua langsung hire lagi pegawai tambahan gitu. Mantap. Belajar dari yang dulu semuanya dikerjain sendiri mungkin ya? Iya. Sampai depresi ya, sekarang udah mulai bikin sistem gitu ya? Iya. Bagus tuh 2013 sampai sekarang perkembangannya gimana tuh? Perkembangannya ya lumayan sih, udah naik tapi ya berapa tahun terakhir memang udah stabil gitu. Udah stabil. Ini kalau ngomongin stabil, saya pengen tahu juga terus gimana kisahnya bisa sampai akhirnya mulai board game Play Space terus sama Taiwan Tea House-nya itu apa? Cabang atau? Iya, karena kalau menurut saya kalau misalnya cuma satu usaha aja kan kita nggak tahu ke depannya gimana. Misalnya tiba-tiba usahanya drop atau menurun gitu kan. Jadi saya mau ada backup plan gitu. Jadi saya terjun ke usaha lain. Nah, memang pengen nyobain bisnis F&B gitu, F&B. Nah, sedangkan board games memang dari hobi. Emang hobi board Dari game. hobi, jadi ya udah dijadiin usaha gitu. Iya. Oh, mantap. Emang Cimarisa tuh punya drive-nya kuat. Nih teman-teman kalau pengen tahu ya, kalau kita ngomongin tentang sebenarnya apa sih kiat-kiat usaha. Ini yang kita lihat nih, dulu pada saat mulai terjun itu saya yakin pasti berat banget perasaannya. Dari umur 13 tahun aja tuh perjuangannya seperti apa gitu kan ya. Dulu mesti uang. Kalau gitu untuk keuangan, kondisi keuangan langsung
langsung hancur atau? Ya langsung nggak ada penghasilan kan, memang mama nggak ada penghasilan, jadi mama kerja sendiri. Mama waktu itu kerja apa sih? Buka ini usaha konveksi. Usaha konveksi, iya. Nggak sempat nerusin tapi itu ya? Apanya? Konveksinya? Enggak. Karena waktu konveksi itu stop waktu saya kuliah. Gitu. Konveksinya udah pas kuliah? Iya. Terus udah mulai cari duit sendiri lah ya habis itu? Iya. Nah ini kita pengen belajar juga, jadi kalau kita ngelihat sebenarnya kan tadi udah ngelihat mindsetnya. Pas lagi kepepet kayak apapun, sebenarnya kalau kita mau berusaha tuh pasti bisa. Iya. Ya kan? Terus mulai sampai akhirnya bikin board game, play space segala macam. Nih corona, Ci. Iya, corona. Ada imbas gak? Ada pastinya. Gimana cerita? Iya, jadi memang kalau yang barang unik dulu. Kalau barang unik sih untungnya pada saat PSBB jadi omsetnya naik. Malah naik gitu. Jadi bagus. Karena online. Iya, karena online. Iya. Sedangkan kafe sempat tutup sebulan, terus yang board game juga sempat tutup 3 bulan, jadi ya. Oke, iya. Ya lumayan ini sih dalam dari kafenya. Iya sih pasti ya, tapi masih bisa tutup dari si barang unik lah ya. Iya, dari si barang unik. Nanti mungkin kalau udah bisa ngumpul lagi kita sering-sering ngumpul sini, Ci, tenang. Iya. Sama teman-teman gitu ya. Nah, ini kan udah kita ngobrol tentang ininya, pas ngerintisnya gitu. Saya pengen tahu kalau Cici kan dari dulu kan ngomongin tentang online. Belajarnya terus itu mulai terjun bikinnya apa segala macam gimana tuh? Nanti saya mau minta tips juga buat teman-teman yang nonton, mungkin bisa ikut belajar sama kita nih, dapetin ilmu juga nih gitu kan. Iya. Sebenarnya saya ini tipenya emang orang yang suka belajar sendiri sih semuanya gitu. Jadi memang website bikin sendiri atau pakai? Enggak, kalau website memang hire programmer untuk buat. Terus yang dari pertama tuh mulai itu gimana tuh online-nya tuh? Online-nya ya itu bikin website, hire programmer, terus saya kasih tahu saya maunya websitenya tuh yang kayak gini, yang bisa kayak gini, ini sistemnya kayak gini gitu. Jadi ya tinggal programmernya buat. Terus habis itu mulai pemasarannya? Pemasarannya kalau dulu website itu ya dari SEO, Google, iklan Google, terus sempat iklan di Detik juga, iklan di forum-forum kayak gitu. Pernah ini nggak gagal gitu istilahnya, misalnya iklannya nggak return, boncos? Iklan nggak return ya untungnya sih selalu return. Oh sih. gitu ya, jadi selalu nge-hit karena tuh. sebenarnya ya kalau iklan itu kan saya sebanding sama omset ya, maksudnya kalau kita pasang iklannya semakin gede ya omsetnya makin semakin gede. Naik gitu. Oh bagus dong kalau gitu, nggak pernah belajar, tapi itu belajarnya semua otodidak atau ikut? Iya, semuanya belajar sendiri. Jadi hebat. SEO juga ya cari tahu sendiri caranya gimana biar terus kerjain sendiri? websitenya bisa tampil page 1. Iya. SEO-nya ngerjain sendiri juga? Iya, kerjain sendiri. Apa nih kalau ada kiat-kiat tips-tips mungkin buat teman-teman yang lagi nonton, kalau untuk SEO-nya tadi di page 1 apa Ci yang Cici lakukan? Waktu yang terakhir barang unik kan karena memang itu ngambil namanya tuh sengaja gitu, jadi jual barang unik. Jadi ya karena dari namanya aja udah barang dapet. unik, jadi ya udah iya, pasti otomatis page 1. Iya. Kayak gitu. Karena emang namanya khusus, benar. Cuman ada keyword-keyword apa nggak yang perlu dibikin? Ya dari meta tag-nya apa gitu, memang ya pokoknya udah diatur gitu ya? Iya, diatur. Wih, hebat juga. Ini makanya kita ngeliat teman-teman mau di setiap krisis tuh pasti ada peluang. Dan kalau saya selalu bilang pokoknya mau seberat apapun kondisinya, kalau kita nggak nyerah, itu pasti ada jalan. Jadi kalau kita ngeliat dari kondisi Cimarisa sendiri, itu dari tadi tulang punggung keluarganya hilang, tapi terus masih bisa jualan, berusaha, ngerintis lagi, walaupun harus nyerahin semuanya sama mungkin pasangan sebelumnya, tetap ngerintis lagi, terus mulai lagi jalan. Sekarang kalau misalkan boleh tanya, kalau pengiriman dari barang unik sendiri berapa banyak Ci? Setiap bulan? Atau setiap hari deh? Sehari sih sekitar 70 sampai 100 kiriman. Wih, itu udah bagus. Di atas yang dulu sebetulnya ya kan? Iya. Oh, makanya kalau ngeliat, jadi kita mau ngeliat gimana pun juga teman-teman jangan nyerah, karena itu pasti ada peluang dan masih bisa dikerjakan. Ci, kalau misalnya boleh tahu nih, kondisi paling berat yang pas harus paling susahnya dalam hidup deh, paling terendah itu pas kapan? Paling terendah ya? Ya waktu harus mulai dari nol lagi sih. Karena waktu itu tabungan juga hampir nggak ada ya. Jadi ya memang tapi mikirnya memang orang itu memang bisa survive kalau diketemuin sama kondisi yang memang kepepet gitu.
The power of kepepet. Terus? Kalau kepepet ya mau nggak mau harus maju ya. Iya, harus berjuang gitu. Justru karena itu makanya bisa berhasil. Oke. Tapi pas paling berat dulu tuh pernah nggak ngalamin apa yang mau diceritain mungkin yang pas lagi perjuangan? Ada nggak pernah mungkin ada pengalaman paling buruk yang ditolak sama customer kayak atau mungkin nanti ditipu kayak atau mungkin apa gitu kan? Tapi tadi kan udah sempet gagal juga kan, udah ngerintis, gagal lagi, ngerintis, mulai lagi dari nol. Dulu dengan modal yang terbatas gitu gimana tuh Ci untuk bisa mulai yang barang unik lagi? Kan tadi udah mulai sama adik terus gagal juga tuh, terus mulai lagi itu gimana modalnya tuh? Ya itu, jadi kalau misalnya online shop itu memang startingnya awalnya modalnya memang kecil, stoknya sedikit, begitu omsetnya naik, ya stoknya dibanyakin. Diputar jadi aja memang dari situ awalnya ya? waktu itu paling modal untuk buka barang unik itu sekitar 10 juta aja sih. 10 juta? Iya. 10 juta, dan itu 10 jutanya emang dari tabungan atau pinjam? Waktu itu dari tabungan. Oke lah, bagus. Sempat pernah pakai pinjaman nggak Ci sebelumnya? Yang di online sebelumnya ya memang pakai pinjaman sih itu. Oh, tapi itu mah cepet ya, habis itu perputaran udah balik ya? Iya. Nah inilah teman-teman kalau kita mau ngeliat kisahnya dari Ci Marisa dan sampai saat ini pun masih terus berputar, berjuang. Memang kalau ngomongin imbas corona pasti ada ya, kita ngomongin nggak bisa dipungkiri juga. Tapi di setiap saat ya inilah gunanya supaya kita bisa punya teman-teman yang bisa saling mendukung juga, saling memberikan penyemangatan. Kita juga sama-sama di The Entrepreneur Society, kita juga saling membantu supaya kalau misalkan bisa kita saling angkat. Nah inilah salah satu effort untuk kita bisa menceritakan kisah hidupnya Ci Marisa juga supaya bisa menjadi penyemangatan buat kamu, buat teman-teman yang nonton, dan juga bisa buat nanti mengenalkan bisnis-bisnis yang ada. Ya kalau pengen tahu nanti barang unik masuk ke link website itu ada barangunik.co. Itu nanti akan ada di caption di YouTube ini juga, di bawahnya kita akan cantumkan. Terus ada Taiwan Tea House untuk alamatnya semua segala macam kita akan cantumkan juga, sama-sama nanti kita catat ya. Gitu. Ci, kalau misalnya kita ngomong ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang lagi nonton sekarang nih? Mungkin yang baru ngerintis atau mungkin orang-orang yang sekarang lagi ngerasain berat nih di era corona gitu kan. Kita mungkin yang di dunia digital kita punya kesempatan lah untuk kita tetap berputar. Tapi kalau misalkan untuk orang-orang yang kayak bisnis di mall atau yang offline itu mereka semua stuck tuh. Ada apa nggak kira-kira yang Cici mau sampaikan gitu? Kira-kira kasih penyemangatan buat mereka atau apa? Iya. Kalau untuk ya saat ini ya sebenarnya kita harus keluarin survive gitu. Maksudnya untuk survive gimana? Kalau zaman sekarang sebenarnya bisnis apapun juga udah susah ya karena saingan banyak. Jadi gimana kita tuh harus terus maju, terus inovasi, karena kalau misalnya kita terus di tempat itu pasti kalah sama yang lain gitu. Kita harus mikirin gimana cara survive, gimana cara berinovasi. Karena kalau misalnya begitu aja ya udah pasti kalah sama yang lain. Iya. Gitu. Harus bisa bertahan hidup dan harus bisa berinovasi gitu. Itu pesan dari Ci Marisa. Iya. Oke. Ci, kalau misalkan yang ini pertanyaan terakhir dari saya nih, kan tadi kan kita udah ngomongin tentang kisah hidup ya, mulai terus sampai dari online, digital. Kira-kira mau dibawa kemana sih nanti bisnisnya Ci? Barang unik atau ini Taiwan Tea House-nya, rencananya Ci ke depan? Kalau untuk barang unik ya saya nanti rencananya mau bikin outlet, banyak outlet, jadi kayak Miniso gitu. Wes mantap. Oke, boleh. Iya. Nanti ada yang bisa disupport dari kita juga kan, dari dropship atau apa? Ada nggak dropship atau reseller gitu dari ini? Ada peluangnya juga ya. Iya. Langsung masuk ke websitenya barangunik.co atau? Ada Juga ya. Iya. Oke. Itu teman-teman kalau misalnya mau bisa ke situ. Kalau mau diajarin caranya jualan online dan offline, masuk ke Instagram kita peluangusaha.tes. Dari itu kita ajarkan juga, sama produk-produknya juga bisa sama nanti dari teman-teman member-member di The Entrepreneur Society juga. Gitu. Kita tujuannya adalah bisa saling mensupport satu dengan yang lain. Gitu ya, Ci. Ci, satu lagi dong ini terakhir, apa yang udah pernah dialamin, kenal sama komunitas di Entrepreneur Society, udah dapat apa aja dari kelas-kelasnya, udah sempat belajar apa? Sih, ilmu bisnis dapatnya banyak banget lah pokoknya lah. Mantap. Apa bisa diterapin. Ada yang bisa diterapin apa? Justru sejak masuk tes ini ya saya
jadi untuk semangat berkembangnya tuh lebih lagi. gitu ya. Siap. Iya. Mungkin lebih ke sistemasi nanti ke depannya Iya. supaya bisa berkembangnya lebih. Jadi jangan depresi lagi kalau lagi rame. Wah, Iya. kalau orderan rame kita harus happy. Jangan depresi. Nah, gitu ya. Oke. Ci Marisa, thank you banget waktunya. Hari ini udah sharing. Ada apa nggak final mau dikasih ke anak-anak, teman-teman yang nonton, final Pokoknya words? kalau yang baru mau mulai bisnis sendiri nggak usah takut, langsung jalan aja. Caranya gimana belajar itu learning by doing. Nah, learning by doing, oke. Iya. Nggak pernah cukup ya? Tetap masih belajar. Ci masih Iya. belajar nggak sekarang? Masih tetap. Masih terus ya. Iya. Setiap hari kita terus belajar karena memang dalam hidup itu kita harus terus menggali. Nggak ada kata kita selesai belajar. Kalau kita ngerasa udah pinter, udah nggak berkembang lagi deh, habis. Gitu Iya. ya. Iya, Ci, betul. thank you banget atas waktunya hari ini. Iya, sama-sama. Semoga sesi ini tuh bisa ngebantu juga buat teman-teman yang nonton dan bisa ngasih juga satu penyemangatan. Iya. Dan ini teman-teman kalau pengen datang sini main board game, nanti mungkin kapan-kapan kita bikin sesi juga bareng-bareng ke sini, Ci. Board game apa gitu ya. Iya. Ci Marisa jago dan dia bisa ceritain kok game-gamenya apa aja. Mestinya kita bawa juga nanti di sini mungkin saya tunjukin kali gamenya ada apa aja, kita sorot ya. Kita ngeliat nanti ada footage-nya juga. Bisa ngeliat juga nanti di sini ada footage tadi makanan-makanannya, minumannya yang kayak gini nih, yang lucu-lucu gini guys. Seru banget ya. Pokoknya datang dan kita harus saling dukung sama-sama komunitas di The Entrepreneur Society. Biasa kalau kita di ending, Ci, The Entrepreneur Society gimana sih? Ingat nggak? Asik. The Entrepreneur Society, Go Bold and Beyond. Kita ngomong sama-sama ya, satu ya. Oke. The Entrepreneur Society, The Entrepreneur Society, Go Bold and Beyond. Yeay. Terima kasih, Ci. Sama-sama. Bersinarlah dengan cahayamu sendiri. Ketika kita menyadari bahwa waktu kita di dunia ini sangatlah terbatas, maka kita juga bisa menghargai setiap momen yang kita lalui di dalam hidup. Terkadang kita masih terikat oleh rantai yang tidak terlihat. Dari membandingkan diri dengan orang lain sampai berusaha untuk diterima oleh standar masyarakat. Kebebasan dan kemerdekaan di dalam hidup yang sesungguhnya adalah ketika kita tidak lagi dihantui oleh pandangan orang lain. Ketika kita bisa terbebas dari persepsi publik untuk hanyalah menjadi sebuah batasan standar, akan tetapi bisa bersinar, melakukan pencapaian sesuai dengan talenta yang sudah diberikan Tuhan. Bersinarlah yang terang, wahai sahabat. Bersinarlah dengan cahayamu sendiri.